Pagi itu, matahari menyorot lembut ke jendela sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidaklah mewah. Dindingnya terbuat dari bata merah yang dilapisi cat putih yang mulai pudar, dengan halaman sederhana tempat beberapa pot bunga berjajar rapi. Di sana tinggal pasangan muda, Fitri dan Hamdan, bersama kedua orang tua Hamdan yang sejak beberapa bulan terakhir menetap bersama mereka. Meski rumah itu tidak luas, suasana di dalamnya dipenuhi tawa, canda, dan kasih sayang yang membuat setiap sudutnya terasa hangat. Fitri, seorang perempuan sederhana dengan wajah teduh, terbiasa bangun lebih pagi daripada yang lain. Ia menyiapkan sarapan dengan hati riang, meskipun hanya berupa nasi, sayur bening, dan tempe goreng. Baginya, bukan soal mewah atau tidaknya makanan, melainkan kebersamaan di meja makan yang selalu membuatnya merasa kaya raya. Hamdan, suaminya, adalah pria yang penuh tanggung jawab. Meski penghasilannya sebagai pegawai biasa tidaklah besar, ia selalu berusaha agar keluarganya merasa cukup. Baginya, rumah kecil warisan almarhum ayahnya ini adalah permata tak ternilai yang harus dijaga, bukan hanya sebagai tempat berteduh, tetapi juga sebagai kenangan dan doa yang terus mengalir dari masa lalu. Kehadiran mertua di rumah mereka semula hanya untuk sementara, karena salah satu kerabat jauh yang biasanya merawat mereka pindah keluar kota. Hamdan tak keberatan. Baginya, merawat orang tua adalah kewajiban yang harus dijalani dengan penuh cinta. Fitri pun menerima hal itu dengan ikhlas, meski ia tahu bahwa merawat mertua bisa jadi bukan hal mudah. Namun, alih-alih menjadi beban, kehadiran mereka justru menambah kehangatan di rumah kecil itu. Sang mertua perempuan sering menemani Fitri memasak di dapur, sementara mertua laki-laki sesekali bercerita tentang masa muda mereka, memberi nasihat, dan mengingatkan untuk selalu hidup sederhana. Hari-hari awal berjalan begitu damai. Setiap pagi, setelah sarapan bersama, Hamdan berangkat kerja dengan semangat, meninggalkan Fitri yang sibuk mengurus rumah. Sang mertua terkadang membantu menyapu halaman atau menjemur pakaian. Di sore hari, mereka duduk di teras sambil menyeruput teh hangat, berbincang ringan tentang tetangga atau berita yang terdengar di radio. Malamnya, mereka sering berkumpul di ruang tengah, menonton acara televisi sederhana sambil menikmati gorengan buatan Fitri. Bagi tetangga sekitar, rumah kecil itu tampak seperti gambaran keluarga ideal. Tak pernah terdengar suara pertengkaran, tak ada teriakan atau keluhan yang keluar dari jendela. Justru suara tawa sering terdengar, terutama saat Hamdan pulang kerja dan menceritakan hal-hal lucu yang ditemuinya di kantor. Fitri tertawa dengan lembut, sementara mertuanya sesekali menimpali dengan komentar bijak. Semua terlihat sempurna, seolah kehidupan mereka tak pernah tersentuh masalah. Namun, keindahan itu tidak semata-mata terjadi begitu saja. Ada pengorbanan yang Fitri lakukan setiap hari. Ia harus menahan diri ketika berbeda pendapat dengan mertuanya dalam urusan rumah tangga. Misalnya, ketika mertua menginginkan cara memasak tertentu yang berbeda dari kebiasaan Fitri, ia memilih untuk mengikuti tanpa membantah. Hamdan yang peka dengan hal itu selalu memberi dukungan, mengingatkan bahwa kebersamaan lebih berharga daripada ego sesaat. Fitri memahami dan belajar menyesuaikan diri, karena ia percaya bahwa menghormati mertua adalah bagian dari membangun rumah tangga yang berkah. Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah sudah tenang, Fitri dan Hamdan sering keluar ke halaman kecil di depan rumah. Mereka duduk berdampingan sambil menatap langit malam yang bertabur bintang. Dalam keheningan itu, mereka saling menggenggam tangan dan berdoa dengan lirih. Doa mereka sederhana, meminta kesehatan untuk orang tua, keberkahan dalam pekerjaan, dan rezeki yang cukup untuk melanjutkan kehidupan. Kadang, mertua yang melihat mereka dari jendela pun ikut bergabung, duduk di kursi kayu dengan senyum hangat. Mereka berdoa bersama-sama, menciptakan suasana yang begitu syahdu seakan langit malam mendengar harapan mereka. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama.
Fitri mulai terbiasa dengan ritme rumah tangga yang diwarnai kehadiran mertua. Sesekali ada rasa lelah, tetapi segera hilang ketika melihat Hamdan selalu berusaha meringankan beban. Misalnya, meski pulang kerja dalam keadaan letih, Hamdan tak segan membantu istrinya mencuci piring atau menyapu lantai. Baginya, rumah tangga adalah kerjasama, bukan tanggung jawab satu pihak saja. Fitri merasa beruntung memiliki suami yang penuh pengertian, dan ia sering bersyukur dalam doanya. Kebahagiaan sederhana itu juga tampak ketika ada tamu yang datang. Tetangga yang singgah sering memuji kerukunan keluarga mereka. Jarang sekali sekarang ada keluarga muda yang bisa hidup rukun dengan orang tua, begitu komentar seorang tetangga. Fitri tersenyum malu, sementara Hamdan hanya mengangguk. Mertuanya pun merasa bangga, meski dalam hati ada perasaan lain yang belum muncul ke permukaan. Sore itu, ketika hujan turun deras, seluruh penghuni rumah berkumpul di ruang tengah. Bau tanah basah merembes ke dalam rumah melalui jendela yang setengah terbuka. Fitri menyajikan pisang goreng hangat, sementara Hamdan sibuk menghidupkan televisi. Mereka duduk bersama, tertawa melihat acara lawak sederhana. Hujan yang biasanya membuat suasana muram, justru menambah hangatnya kebersamaan. Tak ada yang tahu bahwa hujan-hujan seperti itu kelak akan menghadirkan kenangan pahit di kemudian hari. Malam pun datang, dan seperti biasa, mereka berdoa bersama sebelum tidur. Fitri membaringkan diri di samping Hamdan dengan hati lega, merasa bahwa kehidupan mereka sudah begitu cukup meski tidak kaya raya. Ia percaya bahwa dengan cinta dan kebersamaan, rumah sekecil apapun bisa menjadi istana. Hamdan menatap wajah istrinya dengan penuh kasih, lalu berbisik lirih. Selama kita bersama, semua akan baik-baik saja. Fitri mengangguk pelan. Kata-kata itu menenangkan hatinya, membuatnya semakin yakin bahwa ia sudah berada di tempat yang tepat. Ia tidak tahu bahwa kata-kata sederhana itu kelak akan menjadi pegangan saat badai besar mengguncang kehidupan mereka. Untuk saat ini, mereka memilih untuk menikmati kedamaian yang ada, tanpa pernah membayangkan bahwa di balik senyum manis yang terlihat, ada benih-benih iri yang mulai tumbuh dalam diam. Maka berakhir sudah hari itu dengan tenang, dengan rumah kecil yang menyimpan sejuta kehangatan. Tidak ada yang mengira bahwa perjalanan hidup Fitri dan Hamdan yang kini dipenuhi cinta dan doa, akan segera berubah menjadi rangkaian ujian yang menguras air mata dan kesabaran. Namun untuk malam itu, kebahagiaan sederhana adalah segalanya. Sebuah permulaan yang indah dari kisah panjang rumah tangga yang akan segera diuji oleh waktu. Malam itu, udara terasa sejuk setelah hujan deras membasahi tanah sepanjang sore. Rumah kecil yang ditempati Fitri, Hamdan, dan kedua orang tua Hamdan tampak hangat dari luar. Cahaya lampu kuning temaram menerobos melalui jendela kayu yang separuh terbuka. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu yang dipanaskan uap hujan menambah kesyahduan suasana. Fitri duduk di teras dengan secangkir teh hangat di tangannya, menatap ke langit malam yang perlahan mulai dipenuhi bintang. Hamdan keluar menyusul istrinya, membawa kursi kecil, lalu duduk di samping Fitri. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan, hanya genggaman tangan yang erat dan senyum sederhana yang sudah cukup untuk mewakili rasa syukur yang mereka miliki. Kedamaian itu seakan menjadi obat setelah lelah seharian beraktivitas. Hamdan menatap istrinya sebentar, lalu menengadah ke langit. Bintang-bintang malam ini indah sekali, gumamnya. Fitri hanya mengangguk. Senyumnya tetap mengembang. Bagi mereka berdua, langit malam bukan hanya hiasan alam semata. Langit adalah tempat mereka menitipkan doa-doa yang tak terucapkan. Setiap malam, selepas semua pekerjaan rumah selesai, mereka berdua duduk bersama, menatap ke langit, dan melantunkan doa dalam hati. Doa-doa itu sederhana, tulus, dan seringkali berulang-ulang, agar keluarga sehat, agar rezeki cukup, dan agar rumah tangga mereka tetap dipenuhi cinta. Mertuanya, yang dari kamar mendengar suara mereka membuka pintu, sering ikut bergabung.
Sang mertua laki-laki membawa kursi bambu dan duduk di dekat Hamdan, sementara ibu mertua kadang hanya duduk di ambang pintu, tersenyum menatap menantu perempuannya yang begitu sabar. Mereka seolah menyatu dalam ritual malam itu, tanpa kesepakatan, tanpa rencana, hanya kebiasaan yang tumbuh karena kebersamaan. Malam itu, doa-doa mereka terdengar lirih, diiringi suara jangkrik dan gemericik air hujan yang masih menetes dari atap. Fitri memejamkan mata, merasakan kedamaian yang jarang ditemukan di tengah kehidupan orang lain yang sering diburu ambisi. Ia berdoa agar diberikan kekuatan menjadi istri yang baik, menantu yang sabar, dan kelak seorang ibu yang penuh kasih. Hamdan berdoa agar bisa terus melindungi dan menafkahi keluarganya, agar rumah kecil itu selalu penuh berkah. Doa mereka terasa menyatu, seakan menjadi satu suara yang naik ke langit malam. Mertua pun menambahkan doa-doa mereka sendiri. Sang ayah mertua memohon agar anak dan menantunya selalu rukun, sementara ibu mertua berdoa agar kesehatan selalu menyertai mereka semua. Dalam suasana hening itu, Fitri merasakan hatinya begitu damai, seolah segala kesulitan dunia bisa dikalahkan dengan kekuatan doa dan kebersamaan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Pagi hingga siang diisi dengan rutinitas rumah tangga dan pekerjaan. Lalu malamnya mereka berkumpul di bawah cahaya bintang, melantunkan doa bersama. Terkadang, ketika bulan penuh menggantung di langit, mereka menghabiskan waktu lebih lama, saling bercerita tentang mimpi dan harapan. Fitri menceritakan keinginannya untuk membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, sementara Hamdan mengungkapkan impiannya untuk suatu saat membangun rumah yang lebih luas bagi keluarga mereka. Mertua mendengarkan dengan seksama, memberi nasihat dan dorongan. Mereka mengingatkan bahwa hidup tidak boleh serakah, cukup dijalani dengan ikhlas. Rezeki itu seperti air, nak. Kalau kita serakah menampungnya, justru akan tumpah dan hilang. Tapi kalau kita gunakan secukupnya, air itu akan terus mengalir. Begitu kata-kata ayah mertua yang selalu melekat di benak Hamdan. Fitri yang mendengar nasihat itu merasa semakin yakin bahwa ia memang harus belajar bersabar dan tidak terburu-buru dalam mengejar keinginan. Namun, di balik semua keindahan itu, ada hal-hal kecil yang tak terlihat. Sesekali, ketika Fitri terlalu banyak bercerita tentang mimpinya, ibu mertua diam dalam waktu yang lama. Ia tersenyum, tetapi dalam hatinya mulai timbul rasa was-was. Baginya, rumah kecil yang mereka tempati sekarang adalah bagian dari keluarga besar Hamdan, dan ia mulai merasa khawatir bahwa menantunya terlalu berambisi untuk menguasai segalanya. Meski pikiran itu hanya sesaat dan tidak pernah diucapkan, benih kecil itu mulai tumbuh dalam diam. Fitri tidak menyadari hal tersebut. Baginya, mertua adalah orang tua yang harus dihormati dan disayangi. Ia selalu berusaha menempatkan diri, tidak pernah membantah, bahkan ketika pendapatnya berbeda. Ia percaya bahwa dengan doa-doa yang mereka lantunkan bersama setiap malam, hati mereka akan selalu disatukan oleh Tuhan. Ia tidak tahu bahwa doa-doa itu kelak akan diuji, bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan ujian berat yang akan mengguncang fondasi rumah tangga mereka. Suatu malam, ketika bulan sabit menggantung di langit, Fitri duduk lebih lama di teras. Ia merasa tenang hanya dengan menatap bintang-bintang. Hamdan menyusul, kali ini membawa gitar tua peninggalan almarhum ayahnya. Dengan suara pelan, ia memetik senar gitar, menciptakan alunan sederhana yang menambah syahdu suasana. Fitri tersenyum, merasa bahwa momen itu adalah salah satu kenangan terindah yang akan selalu ia simpan dalam hatinya. Mertua keluar kamar, melihat pemandangan itu. Ayah mertua tertawa kecil sambil berkata, "Kalian ini benar-benar pasangan yang tahu cara menikmati hidup." Ibu mertua hanya tersenyum singkat, meski ada tatapan samar yang sulit dijelaskan. Fitri yang melihatnya tidak menaruh curiga. Ia hanya menganggap bahwa senyum itu adalah tanda kasih sayang. Waktu terus berjalan, dan doa-doa yang mereka panjatkan semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Setiap kali mereka merasa lelah, doa malam itu menjadi penguat. Setiap kali ada masalah kecil, doa bersama membuat mereka kembali akur. Bagi Fitri dan Hamdan, doa adalah jembatan yang menghubungkan hati mereka dengan langit, tempat segala harapan diletakkan tanpa pernah merasa malu atau ragu. Malam demi malam, doa itu seolah menjadi ikatan yang semakin kuat. Namun, seperti benang yang perlahan ditarik, ada retakan halus yang mulai muncul tanpa disadari. Retakan yang berasal dari hati manusia, dari rasa iri, dari prasangka, dan dari ambisi yang belum terlihat wujudnya. Semua masih tersembunyi, terlindung oleh keindahan doa yang menyatukan mereka. Untuk saat itu, Fitri memilih percaya bahwa doa-doa yang menyatu di langit malam akan menjaga mereka. Ia tidak pernah menyangka bahwa doa yang sama kelak akan menguji seberapa dalam kesabaran dan ketulusan hatinya. Malam itu berakhir dengan tenang, dengan suara jangkrik yang menemani mereka terlelap, meninggalkan harapan yang masih menggantung di langit penuh bintang. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Fitri tetap setia mengurus rumah, memasak, membersihkan, dan memastikan segala kebutuhan mertua terpenuhi. Hamdan bekerja keras di kantor, pulang membawa wajah letih tetapi selalu disambut dengan senyum hangat dari istri dan orang tuanya. Sekilas, tidak ada yang berubah. Rumah kecil itu tetap dipenuhi canda, tawa, dan doa setiap malam. Namun, di balik semua keindahan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, halus, nyaris tak terlihat, seperti benih kecil yang ditanam di tanah yang subur. Benih itu adalah rasa iri. Semua bermula dari hal-hal sederhana. Misalnya, ketika tetangga memuji kebersihan rumah atau kelezatan masakan Fitri, ibu mertua tersenyum, tetapi ada getaran samar di hatinya. Ia merasa seolah semua pujian yang seharusnya tertuju padanya, kini beralih kepada menantunya. Ia yang dulu dikenal sebagai perempuan cekatan di lingkungan, kini perlahan tenggelam oleh sosok Fitri yang sabar, ramah, dan rajin. Fitri tidak pernah bermaksud menyaingi siapapun. Ia hanya menjalani kewajiban sebagai istri dan menantu. Namun, dalam hati ibu mertua, muncul pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Apakah rumah ini perlahan-lahan akan menjadi milik menantuku sepenuhnya? Apakah aku, ibu yang melahirkan Hamdan, justru tersisih di rumah anakku sendiri? Fitri tidak tahu apa-apa. Ia hanya merasa ada perubahan kecil dalam sikap ibu mertua. Senyum yang dulu hangat kini sesekali terasa hambar. Sapaan yang biasanya penuh perhatian terkadang terdengar dingin. Fitri mencoba mengabaikan, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ibu mertua sedang lelah atau tidak enak badan. Ia tetap melayani seperti biasa, tetap menyajikan makanan dengan penuh cinta, dan tetap membantu apapun yang diperlukan. Hamdan pun tidak menyadari sepenuhnya. Baginya, orang tua dan istrinya tetap dalam keadaan harmonis. Ia hanya sesekali melihat ibunya menghela napas panjang ketika Fitri mendapat pujian dari tetangga. Namun, Hamdan tidak menaruh curiga. Ia pikir semua baik-baik saja, karena di depan matanya tidak ada pertengkaran, tidak ada kata-kata kasar, hanya ada diam yang samar. Diam itulah yang menjadi awal dari retakan kecil. Suatu sore, ketika Hamdan masih bekerja, Fitri sedang menjemur pakaian di halaman. Seorang tetangga lewat dan berhenti sebentar. Fitri, rumahmu ini selalu rapi ya. Kamu memang menantu idaman. Hamdan beruntung sekali punya istri seperti kamu. Fitri hanya tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu kembali menjemur pakaian. Namun, dari balik jendela, ibu mertua mendengar ucapan itu. Senyum tetangga yang memuji menantunya terasa seperti duri yang menusuk hati. Ia tidak suka melihat menantunya terlalu sering dipuji, apalagi di depan banyak orang. Di malam hari, saat mereka makan bersama, ibu mertua tiba-tiba berkomentar, "Fitri, kamu kalau menjemur pakaian jangan terlalu lama dibiarkan di luar. Nanti warnanya pudar. Kalau zaman saya dulu, semua harus hati-hati.
Kalau tidak, baju bisa cepat rusak. Ucapannya terdengar biasa, tapi nadanya penuh sindiran. Fitri tersenyum kaku, mencoba menerima kritik itu tanpa membantah. Hamdan hanya menoleh sebentar, lalu meneruskan makannya. Fitri mulai merasa ada yang berbeda. Ia sering menjadi sasaran komentar kecil yang sebenarnya tidak penting, tetapi diucapkan berulang-ulang. Misalnya, cara memasak sayur dianggap kurang tepat, cara menyapu lantai dinilai tidak menyeluruh, atau cara menata perabot dianggap tidak sesuai. Semuanya tampak sepele, tetapi ketika terus-menerus terjadi, Fitri mulai merasakan ada jarak yang perlahan tercipta. Di sisi lain, Hamdan tetap berusaha menenangkan istrinya. Sabar ya, Fit. Namanya juga orang tua. Kadang memang suka banyak komentar. Jangan diambil hati. Fitri mengangguk, meski dalam hati ia tahu bahwa komentar itu lebih dari sekadar kebiasaan orang tua. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, tetapi ia tidak tahu apa. Perubahan itu semakin terlihat ketika Hamdan pulang membawa hadiah kecil untuk istrinya. Malam itu, Hamdan memberikan sebuah jilbab baru untuk Fitri, hasil dari sedikit bonus yang ia dapatkan di kantor. Fitri terharu, matanya berbinar, dan ia langsung mencoba jilbab itu dengan senyum lebar. Hamdan tersenyum puas melihat istrinya bahagia. Namun, dari kursi sudut ruang tamu, ibu mertua hanya diam, wajahnya tanpa ekspresi. Dalam hatinya, ia merasa tersingkir. Mengapa anakku lebih memilih membahagiakan istrinya ketimbang ibunya sendiri? Dulu, setiap ada uang lebih, aku yang pertama mendapat hadiah. Sekarang, semua untuk Fitri. Benih iri itu semakin kuat, tumbuh diam-diam, merambat seperti akar liar. Ayah mertua sebenarnya menyadari ada yang tidak beres. Ia melihat istrinya sering diam atau menghela napas panjang setiap kali Fitri mendapat perhatian lebih. Ia mencoba menasihati dengan lembut, jangan terlalu dipikirkan. Mereka hanya menjalani hidup mereka. Kita harus bahagia melihat anak dan menantu rukun. Namun, kata-kata itu tidak cukup. Rasa iri sudah menempel. Sulit dilepaskan hanya dengan nasihat singkat. Fitri tetap berusaha menjaga hubungan. Ia sering mengajak ibu mertua berbicara, memasak bersama, bahkan menanyakan resep lama agar membuat beliau merasa dibutuhkan. Namun, alih-alih merasa dihargai, ibu mertua justru merasa menantunya berusaha merebut perannya sebagai pengatur rumah. Dalam pandangan Fitri, itu adalah bentuk penghormatan. Dalam pandangan ibu mertua, itu adalah ancaman. Suatu malam, saat mereka kembali duduk di teras menatap bintang, suasananya tidak sama seperti dulu. Fitri berdoa dalam hati, memohon agar keluarganya selalu rukun. Hamdan berdoa untuk kesehatan orang tuanya. Namun, ibu mertua berdoa dengan hati yang gundah. Ia merasa doa-doanya tidak sejalan dengan perasaan yang kini dipenuhi rasa iri. Doa yang seharusnya menyatukan, justru mulai dipisahkan oleh prasangka. Fitri masih tidak menyadari. Ia masih percaya bahwa semua doa yang mereka panjatkan akan menjaga keluarga tetap utuh. Ia masih yakin bahwa kehangatan yang mereka bangun akan terus bertahan. Namun, tanpa ia sadari, benih iri yang tumbuh dalam diam itu akan menjadi api yang suatu hari membakar segalanya. Untuk malam itu, semua tetap terlihat damai. Mereka masih duduk bersama, masih menatap langit yang penuh bintang, masih melantunkan doa dengan bibir yang bergetar. Tetapi di balik doa-doa itu, ada hati yang mulai keruh, ada prasangka yang perlahan merusak fondasi cinta. Retakan kecil telah muncul, meski belum terlihat jelas. Dan retakan itu, cepat atau lambat, akan membesar menjadi jurang yang memisahkan mereka. Hari-hari berikutnya masih terlihat sama dari luar. Sebuah keluarga kecil yang tampak harmonis di mata tetangga. Rumah sederhana itu masih berdiri kokoh, halaman masih bersih dengan pot bunga yang terawat, dan dari dalamnya masih terdengar suara riang,
kadang tawa ringan ketika Hamdan pulang dari kerja. Namun, di balik dinding bata yang kokoh, ada perubahan halus yang mulai terasa. Retakan kecil yang sulit dilihat oleh mata orang luar, tetapi jelas terasa oleh mereka yang tinggal di dalamnya. Fitri, meski sabar, mulai sering merasa lelah. Ia bukan lelah karena pekerjaan rumah yang tiada habisnya, melainkan lelah dengan komentar-komentar kecil dari ibu mertuanya yang terus menghantam tanpa henti. Pagi itu, misalnya, Fitri sudah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan berupa nasi uduk sederhana dengan lauk tempe orek dan telur dadar. Ia tahu Hamdan menyukai nasi uduk, dan ia ingin membuat pagi suaminya lebih bersemangat. Namun, ketika makanan tersaji di meja, ibu mertua menatapnya sekilas dan berkomentar, "Nasi uduk ini terlalu lembek. Kalau zaman saya dulu, membuat nasi uduk harus pas, tidak boleh terlalu banyak santan." Fitri tersenyum kecil, mencoba menanggapi dengan sabar. "Iya, Bu. Nanti saya coba perbaiki lagi." Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Namun, jauh di dalam hatinya, ada luka kecil yang perlahan menumpuk. Komentar itu mungkin terlihat biasa, tetapi ketika setiap hari ia harus mendengar hal serupa, rasa percaya dirinya mulai terkikis. Hamdan yang duduk di sampingnya mencoba menengahi. "Menurut saya enak, kok, Bu. Fitri sudah capek-capek masak, jadi kita nikmati saja bersama-sama." Ayah mertua hanya mengangguk, mencoba mencairkan suasana dengan menambahkan sambal ke piringnya. Tetapi ibu mertua hanya mendengus pelan, menaruh sendok dengan sedikit keras ke meja, lalu makan tanpa berkata apa-apa. Fitri diam, menunduk, menelan perasaannya bersama suapan nasi. Hari itu berlalu dengan cara yang sama. Fitri membersihkan rumah, menyapu lantai, menjemur pakaian, sementara ibu mertua mengawasi dengan tatapan yang seakan mencari celah untuk mengkritik. Ketika Fitri menggantung pakaian di jemuran, ibu mertua berkata, "Jangan jemur baju warna terang di bawah matahari langsung, nanti cepat kusam. Kalau saya, biasanya ditutup kain tipis." Fitri hanya mengangguk. Ketika Fitri menata piring di rak, komentar lain muncul. "Kalau menata piring jangan begitu, nanti susah diambil." Fitri merasa apapun yang ia lakukan selalu salah. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanyalah cara mertua mengekspresikan perhatian. Namun, semakin lama, kata-kata itu seperti pisau kecil yang mengiris pelan, tidak menimbulkan luka besar sekaligus, tetapi membuat perih yang terus-menerus terasa. Malam harinya, ketika semua sudah tidur, Fitri menceritakan keluhannya pada Hamdan. Mereka duduk di kamar, lampu redup menerangi ruangan sederhana itu. Fitri menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Abang, aku merasa, aku selalu salah di mata ibu. Apapun yang aku lakukan, selalu ada kurangnya." Hamdan menarik napas panjang. Ia mengusap kepala istrinya dengan lembut. "Sabar ya, Fit. Namanya juga orang tua. Mungkin cara mereka berbeda dengan kita. Jangan dimasukkan ke hati. Aku tahu kamu sudah berusaha sebaik mungkin." Fitri mengangguk pelan, meski hatinya masih berat. Ia tahu Hamdan membelanya, tetapi ia juga tahu Hamdan berada di posisi sulit. Hamdan tidak mungkin menegur ibunya dengan keras, karena itu akan melukai perasaan orang tua. Maka, Fitri memilih diam, menahan semua di dalam hati, berharap badai kecil itu akan berlalu dengan sendirinya. Namun, retakan kecil itu semakin terlihat di hari-hari berikutnya. Suatu siang, ketika Hamdan masih di kantor, Fitri memasak sayur asem untuk makan siang. Ia mengikuti resep yang pernah diajarkan ibu mertua sebelumnya, menambahkan asam jawa secukupnya, cabai, dan bumbu sederhana. Namun, ketika makanan itu tersaji, ibu mertua mencicipinya dan langsung mengernyit. "Sayurnya terlalu asam. Kalau begini, nanti sakit perut semua orang. Kamu ini kurang teliti, Fitri." Fitri menelan ludah, menahan perasaan yang campur aduk.
Ia ingin menjelaskan bahwa ia sudah mengikuti resep, tetapi ia tahu percuma. Apapun yang ia katakan akan terdengar seperti pembelaan, dan pada akhirnya hanya akan menambah panjang komentar. Jadi, ia hanya berkata pelan, "Iya, Bu. Nanti saya coba lebih hati-hati lagi." Ayah mertua yang melihat situasi itu mencoba menengahi dengan tertawa kecil. "Asam sedikit malah segar, Bu. Biar seperti orang kampung, lebih mantap." Tapi ibu mertua tetap tidak tergerak, wajahnya tetap dingin. Di sore hari, Fitri duduk sendirian di teras, memandangi jalan yang sepi. Hatinya berat. Ia merasa seolah-olah sedang berjalan di atas tali tipis. Apapun yang ia lakukan bisa saja salah di mata mertua. Ia menatap langit sore yang mulai berwarna jingga, lalu berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku membenci. Jangan biarkan aku menyerah." Hamdan pulang malam itu dengan wajah letih, tetapi tetap menyapa istrinya dengan senyum. Fitri berusaha menyembunyikan perasaan, menyambut suaminya dengan ramah. Mereka makan malam bersama, masih dengan suasana yang sama. Senyum manis di wajah Fitri, komentar kecil dari ibu mertua, dan diam panjang yang mengisi ruang di antara mereka. Dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun, di dalam hati Fitri, retakan itu semakin dalam. Malam itu, setelah semua tidur, Fitri kembali duduk di samping Hamdan di halaman depan. Mereka menatap langit malam, seperti kebiasaan mereka. Hamdan bertanya, "Apa yang kamu doakan malam ini, Fit?" Fitri menoleh sebentar, lalu berkata pelan, "Aku hanya berdoa semoga aku bisa terus sabar, Bang. Semoga aku bisa tetap bertahan." Hamdan terdiam, hatinya terasa perih. Ia tahu istrinya sedang terluka, meski tidak mengatakannya secara gamblang. Ia menggenggam tangan Fitri lebih erat, berjanji dalam hati akan selalu melindungi perempuan itu, apapun yang terjadi. Namun, janji itu tidak akan mudah ditepati. Sebab retakan kecil yang kini masih tersembunyi di balik senyum manis, suatu hari akan terbuka lebar. Retakan itu bukan sekadar perbedaan kecil antara menantu dan mertua, melainkan benih konflik yang akan tumbuh menjadi badai besar. Dan Fitri, meski sabar, tidak akan selamanya mampu menahan luka yang terus-menerus mengiris hatinya. Pagi itu terlihat sama seperti biasanya. Matahari menembus sela-sela jendela, burung-burung berkicau, dan suara piring beradu terdengar dari dapur. Fitri sudah menyiapkan sarapan sederhana, telur rebus, sambal terasi, dan sayur bening. Ia tidak ingin membuat hal yang terlalu rumit, sebab tubuhnya sedikit lelah setelah malam sebelumnya ia begadang mencuci pakaian Hamdan yang harus dipakai kerja. Meski letih, Fitri tetap berusaha tersenyum, berharap hari ini berjalan tanpa komentar tajam dari ibu mertuanya. Namun, pagi itu berbeda. Suasana yang biasanya masih bisa ditutupi dengan canda dan obrolan ringan, perlahan berubah menjadi dingin. Ibu mertua duduk di kursi ruang makan dengan wajah masam, matanya menatap tajam ke arah Fitri yang sedang menuangkan sayur ke mangkuk. "Fitri," panggilnya dengan nada tinggi. Fitri menoleh, sedikit gugup. "Iya, Bu." "Kenapa kamu masih juga tinggal di sini?" Pertanyaan itu menghantam dada Fitri bagaikan petir di siang bolong. Fitri membeku, tidak tahu harus menjawab apa. Hamdan yang baru saja masuk ke ruang makan langsung terdiam, kaget mendengar nada suara ibunya. "Maksud ibu apa?" tanya Hamdan cepat, mencoba mengendalikan situasi. Ibu mertua meletakkan sendok dengan keras ke meja. "Aku sudah lama berpikir. Rumah ini milik keluarga, bukan untuk ditumpangi menantu yang hanya bisa bikin repot. Aku tidak suka kalau rumah warisan ini dikuasai orang lain." Fitri merasa tubuhnya gemetar. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Ia menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Hamdan berdiri, wajahnya memerah menahan marah. "Bu,
apa yang ibu katakan itu tidak benar. Rumah ini memang warisan, tapi sekarang menjadi tempat tinggal kita bersama. Fitri juga bagian dari keluarga ini. Namun, ibu mertua mengibaskan tangan seolah tak peduli. Kamu bisa bilang apa saja, tapi aku tidak mau melihat Fitri lagi di rumah ini. Kalau kamu mau tinggal, silakan, tapi usir dia keluar sekarang juga. Fitri mengangkat wajahnya, menatap Hamdan dengan mata penuh kebingungan. Ia tidak pernah menyangka hari itu akan tiba. Hari ketika ia diusir dari rumah yang selama ini ia rawat, tempat ia menata mimpi bersama suaminya. Hamdan memandang istrinya, lalu menatap ibunya dengan sorot mata kecewa. Bu, Fitri istriku. Aku tidak akan membiarkan dia pergi seorang diri. Kalau ibu mengusir Fitri, itu berarti mengusirku juga. Suasana memanas. Ayah mertua yang biasanya menjadi penengah hanya duduk terdiam. Wajahnya penuh dilema. Ia tampak ingin berbicara, tetapi bibirnya seakan terkunci, mungkin takut memperburuk keadaan. Fitri mencoba berkata dengan suara bergetar. Bu, saya minta maaf kalau ada salah saya selama ini. Saya benar-benar tidak pernah berniat merebut apapun. Saya hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Namun, bukannya melunak, ibu mertua malah semakin keras. Cukup, Fitri. Kata-kata manis tidak bisa menutup mataku. Aku sudah lihat jelas, kamu hanya ingin menguasai Hamdan dan harta yang ada di rumah ini. Pergi sekarang juga. Air mata Fitri tumpah. Ia menatap Hamdan, berharap ada kekuatan yang bisa ia pegang. Hamdan segera meraih tangan istrinya, menggenggam erat. Kita pergi, Fit. Kalau memang ini yang ibu mau, biarlah. Kita tidak akan tinggal di tempat yang tidak menginginkan kita. Fitri terisak, hatinya hancur. Ia tidak pernah menyangka akan terusir dengan cara sekejam itu. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke kamar, mengemasi pakaian seadanya ke dalam tas kecil. Setiap lipatan pakaian terasa seperti menyayat hatinya. Ia teringat semua kenangan manis di rumah itu, saat pertama kali pindah setelah menikah, saat ia menata dapur dengan penuh semangat, saat mereka berdua duduk di teras sambil menatap bintang. Semua kenangan itu kini terasa pahit, hancur dalam sekejap. Hamdan ikut membantu, wajahnya menegang menahan amarah. Aku tidak akan pernah memaafkan ibu kalau ini benar-benar ibu lakukan, katanya lirih sebelum meninggalkan kamar. Ibu mertua hanya diam, tetap keras hati. Ketika pasangan itu keluar dengan membawa tas seadanya, tetangga yang melihat hanya terdiam bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik rumah itu, karena dari luar keluarga tersebut selalu tampak harmonis. Fitri menunduk, malu, sedih, dan marah bercampur jadi satu. Mereka keluar dari rumah itu tanpa tujuan jelas. Langkah Fitri berat, seakan setiap langkah menjauhkannya dari semua harapan yang pernah ia bayangkan. Hamdan menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan meski hatinya juga hancur. Sabar ya, Fit. Kita pasti bisa melewati ini. Malam itu mereka menumpang di rumah kontrakan kecil milik teman lama Hamdan. Kontrakan itu pengap, dindingnya lembab, lantainya berdebu. Namun, hanya itulah yang bisa mereka dapatkan dalam keadaan mendesak. Fitri duduk di sudut kamar, menatap kosong ke arah dinding. Air matanya belum berhenti mengalir. Abang, apa salahku sampai ibu begitu membenciku? Hamdan mendekapnya erat. Bukan salahmu, Fit. Ini hanya ujian. Kita harus kuat. Aku janji, aku tidak akan biarkan kamu sendirian menghadapi semua ini. Malam itu mereka berdua menangis dalam pelukan, tanpa tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dunia yang dulu terasa aman kini berubah menjadi asing dan kejam. Di balik itu semua, ibu mertua merasa puas. Ia percaya telah menyelamatkan rumah warisan dari tangan menantunya. Ia tidak tahu,
Keputusan yang ia ambil hari itu akan menjadi titik awal dari kehancuran yang lebih besar. Hari pengusiran itu menjadi luka mendalam dalam hati Fitri, luka yang akan lama membekas, tetapi juga akan menjadi titik balik yang kelak mengubah jalan hidupnya. Retakan kecil yang selama ini tersembunyi kini pecah menjadi jurang besar yang tak bisa ditutup lagi. 3 hari setelah Fitri dan Hamdan diusir dari rumah itu, kehidupan mereka berubah drastis. Dari kenyamanan rumah warisan yang lapang, mereka kini tinggal di kontrakan sempit dengan dinding bercat kusam, lantai retak, dan udara pengap yang membuat tidur pun terasa gelisah. Fitri masih berusaha menata hati, meski setiap kali menutup mata, bayangan ibu mertua yang mengusirnya dengan kata-kata tajam kembali menghantui. Hamdan juga tidak kalah terpukul. Ia berangkat kerja dengan pikiran kalut, pulang dengan wajah lelah, lalu berusaha tersenyum agar Fitri tidak terlalu sedih. Namun, di dalam hatinya, ada kekecewaan mendalam pada orang tuanya sendiri, terutama ibunya, yang tega memperlakukan istrinya seperti orang asing. Namun, badai rupanya belum selesai. Justru apa yang menimpa mereka baru permulaan. Di rumah lama, ibu mertua mulai melancarkan rencana yang sudah ia pikirkan sejak lama. Ia merasa rumah itu sepenuhnya miliknya, meskipun secara hukum masih tercatat atas nama Hamdan sebagai anak laki-laki tertua yang berhak atas warisan. Ibu mertua, dengan bantuan kerabat jauh yang dikenal licik dalam urusan surat tanah, mulai mengurus dokumen palsu. Mereka membuat akta hibah palsu, seakan-akan Hamdan telah menyerahkan rumah tersebut kepada orang tuanya. Tidak akan ada yang bisa melawan dokumen ini, kata si kerabat dengan senyum licin ketika menyerahkan berkas pada ibu mertua. Kalaupun Hamdan keberatan, secara hukum dia tidak punya bukti kuat. Dokumen ini sudah saya atur sedemikian rupa. Ibu mertua mengangguk puas. Hatinya terasa lega, seolah kemenangan ada di tangannya. Ia bahkan merasa apa yang ia lakukan benar, melindungi rumah dari menantu yang dianggapnya hanya menumpang hidup. Padahal, yang ia lakukan sebenarnya adalah merebut hak anaknya sendiri. 3 hari setelah pengusiran itu, seorang petugas kelurahan datang ke kontrakan kecil tempat Fitri dan Hamdan tinggal. Hamdan yang sedang libur kerja menerima tamu itu dengan perasaan heran. Petugas tersebut menyerahkan salinan dokumen resmi. Maaf, Pak Hamdan. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa rumah yang kemarin Bapak tempati sudah resmi tercatat sebagai milik orang tua Bapak. Ini salinan surat perubahannya, ujar petugas dengan nada formal. Hamdan terdiam. Ia membuka lembaran kertas itu dengan tangan gemetar. Ada tanda tangan palsu yang seakan-akan miliknya, menyatakan bahwa ia telah menghibahkan rumah itu kepada orang tuanya. Wajahnya memerah menahan marah. Ini tidak benar. Saya tidak pernah menandatangani dokumen ini. Petugas hanya mengangkat bahu. Kalau ada keberatan, silakan ajukan gugatan ke pengadilan. Tapi secara administratif, dokumen ini sudah sah. Setelah petugas pergi, Hamdan menjatuhkan tubuhnya ke kursi reot di ruang kontrakan. Fitri mendekat dengan wajah pucat. Ada apa, Bang? Hamdan menyerahkan kertas itu dengan tangan bergetar. Fitri membaca dengan seksama, lalu air matanya langsung jatuh. Mereka benar-benar merebut rumah itu. Suaranya parau, penuh ketidakpercayaan. Hamdan menunduk, memukul meja kayu dengan keras. Mereka tidak hanya mengusir kita, Fit. Sekarang mereka merampas hak kita dengan cara kotor. Aku tidak menyangka, ibuku sendiri sanggup melakukan ini. Fitri duduk di samping suaminya, memeluknya erat. Sabar, Bang. Mungkin ini memang ujian untuk kita. Tuhan pasti lihat semua. Namun, di dalam hati Fitri, luka itu semakin dalam. Ia merasa benar-benar dikhianati. Rumah yang dulu menjadi saksi kebahagiaan kecil mereka kini telah dirampas secara licik. Ia teringat saat-saat menata rumah itu, menanam bunga di halaman, bahkan mengecat dinding bersama Hamdan.
Semua kerja keras dan kenangan itu kini seolah hilang dalam sekejap, tergantikan dengan rasa sakit dan pengkhianatan. Malam itu mereka berdua tidak bisa tidur. Hamdan duduk termenung, memandangi atap kontrakan yang bolong-bolong. Ia merasa gagal sebagai suami, gagal melindungi istrinya. Fitri yang berbaring di sampingnya hanya bisa menangis dalam diam. "Fit," suara Hamdan lirih, nyaris patah. "Aku janji, aku akan cari jalan. Aku tidak akan biarkan mereka menginjak-injak kita seperti ini. Kita mungkin kehilangan rumah itu, tapi kita tidak akan kehilangan harapan. Kita akan bangkit, entah bagaimana caranya." Fitri menoleh, matanya basah. "Aku percaya sama abang. Aku akan selalu ikut, apapun yang terjadi. Tapi jujur, aku sangat sakit, Bang. Rasanya seperti aku ini benar-benar tidak dianggap manusia." Hamdan menggenggam tangan istrinya, menatap mata yang penuh luka itu. "Kamu lebih dari manusia, Fit. Kamu istriku, belahan jiwaku. Dan aku tidak akan pernah biarkan siapapun merendahkanmu lagi." Hari-hari berikutnya semakin berat. Mereka harus menata hidup dari nol di kontrakan kecil itu. Fitri mulai mencari cara agar tetap bisa menghasilkan uang. Ia menjahit baju-baju tetangga, menerima pesanan kue sederhana, sementara Hamdan terus bekerja keras di kantornya meski pikirannya kalut. Sementara itu, di rumah lama, ibu mertua hidup dengan perasaan menang. Ia tidak menyadari bahwa setiap kebahagiaan yang ia rasa sebenarnya dibangun di atas penderitaan anak dan menantunya. Rumah itu memang sah di atas kertas, tetapi doa-doa Fitri dan Hamdan yang terzalimi mulai naik ke langit, mengetuk pintu keadilan Tuhan. Retakan yang dulu kecil kini sudah menjadi jurang besar. Hubungan antara anak dan orang tua yang semula penuh kasih kini benar-benar hancur. Fitri dan Hamdan tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada orang yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Namun, di tengah kegelapan itu, ada secercah tekad yang lahir. Dari pengusiran dan tipu daya, dari air mata dan luka, perlahan tumbuh kekuatan baru. Fitri dan Hamdan belajar bahwa mereka hanya bisa bersandar satu sama lain, bahwa cinta dan kebersamaanlah yang akan menjadi rumah sejati mereka, meskipun tanpa tembok yang indah. Malam itu turun dengan sunyi yang menyesakan. Di kontrakan kecil yang baru mereka huni, Fitri duduk termenung di sudut kamar. Lampu redup menyinari wajahnya yang pucat, mata sembab bekas tangisan. Di tangannya ada sajadah yang sudah lusuh, hadiah dari ibunya di kampung, yang kini ia peluk erat seakan-akan benda itu bisa memberi ketenangan. Hamdan duduk di sampingnya, menunduk, kedua tangannya meremas rambutnya sendiri. Hari itu begitu melelahkan. Seharian ia mencoba mencari solusi, berpikir apakah harus melawan keputusan hukum yang sudah dipalsukan oleh orang tuanya sendiri. Tetapi semakin dipikir, semakin ia merasa buntu. Bukti sudah ada, dokumen sudah terdaftar, dan meski ia tahu itu penuh tipu daya, ia tak punya uang untuk menyewa pengacara atau melawan balik dengan jalur hukum. Semua jalan terasa tertutup. Fitri menatap suaminya dengan mata basah. "Bang," suaranya bergetar. Hamdan menoleh, melihat wajah istrinya yang penuh luka. "Aku takut. Aku takut kalau kita tidak akan pernah bisa bangkit lagi." Hamdan menarik napas panjang. Ia tahu Fitri sedang berada di titik terendahnya. Dengan suara parau, ia mencoba menenangkan. "Fit, dengar aku. Kita memang jatuh. Kita diusir. Rumah kita dirampas dengan cara kotor. Tapi itu bukan akhir. Aku yakin Tuhan punya rencana. Kita hanya perlu bertahan." Fitri mengguncang kepalanya. Air matanya jatuh deras. "Aku mencoba kuat, Bang. Tapi setiap kali aku ingat kata-kata ibu, rasanya hatiku hancur lagi. Aku tidak mengerti kenapa beliau begitu membenciku. Aku tidak pernah berniat merebut apapun." Hamdan meraih tubuh Fitri, memeluknya erat.
Bukan salahmu, Fit. Jangan salahkan dirimu. Semua ini karena keserakahan. Aku sendiri tidak menyangka ibuku bisa setega itu. Tapi aku janji, aku akan melindungimu. Walaupun sekarang kita tidak punya apa-apa, aku tidak akan biarkan kamu merasa sendirian. Fitri menangis dalam pelukan suaminya. Tangisannya bukan hanya karena kehilangan rumah, tetapi juga karena perasaan terhianati oleh keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Rasa sakit itu tidak hanya menyayat hati, tapi juga merobek harga diri seorang menantu yang selama ini berusaha tulus menerima mertuanya sebagai orang tua sendiri. Malam semakin larut. Di luar jendela, suara jangkrik bercampur dengan bunyi angin yang berdesir. Kontrakan itu terasa semakin pengap, seakan ikut menekan dada mereka. Fitri akhirnya menggelar sajadah, mengajak Hamdan untuk sholat bersama. Dengan suara parau, ia melafalkan doa yang terputus-putus oleh tangis. Ya Allah, Engkau tahu kami tidak punya siapa-siapa lagi selain Engkau. Rumah kami direbut, kehormatan kami diinjak, tapi kami tidak ingin membalas dengan kebencian. Tolong kuatkan kami, ya Allah. Tolong tunjukkan jalan keluar. Hamdan mengamini doa istrinya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya tersayat mendengar setiap kata yang keluar dari bibir Fitri. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi istrinya dari semua ini. Tetapi doa itu juga menyalakan sedikit cahaya di dalam hatinya, bahwa mereka masih punya pegangan, masih ada kekuatan yang lebih besar dari semua tipu daya manusia. Setelah sholat, mereka duduk berdampingan, masih dengan mata basah. Fitri bersandar di bahu Hamdan. Bang, kalau saja kita punya uang, mungkin kita bisa melawan mereka. Tapi sekarang kita bahkan harus menghitung uang untuk makan besok. Hamdan mengangguk pelan. Aku tahu, Fit. Tapi aku tidak akan menyerah. Mulai besok aku akan cari tambahan kerja. Kita bisa mulai dari nol. Asal kita tetap bersama. Fitri menatap suaminya dengan penuh cinta. Meski luka itu dalam, ia tahu Hamdan adalah alasan terbesar ia masih bisa bertahan. Aku percaya sama abang, bisiknya lirih. Malam itu, meski penuh air mata, juga menjadi malam penuh doa. Setiap tetes air mata yang jatuh terasa seperti persembahan yang naik ke langit, mengetuk pintu keadilan. Mereka tidak tahu kapan doa itu akan dijawab, tetapi di dalam hati kecil Fitri mulai tumbuh keyakinan bahwa suatu hari, semua penderitaan ini akan berubah menjadi jalan menuju kebahagiaan. Namun, perjalanan menuju kebahagiaan itu tidak akan mudah. Fitri tahu, mereka akan menghadapi hari-hari yang lebih berat. Kontrakan itu hanyalah awal dari hidup yang penuh perjuangan. Tetapi dengan doa yang tersayat malam itu, ia mulai menyiapkan hatinya untuk bangkit dari titik terendah. Di tempat lain, ibu mertua duduk di ruang tamu rumah lama mereka dengan wajah puas. Ia merasa telah berhasil menyingkirkan menantu yang dianggapnya pengganggu. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, doa seorang perempuan terzalimi sedang naik ke langit, doa yang kelak akan membalikkan keadaan. Dan malam itu, di kontrakan kecil yang sunyi, Fitri dan Hamdan memeluk satu sama lain dengan erat, berjanji untuk tetap bertahan bersama, apapun yang terjadi. Air mata mereka menjadi saksi, doa mereka menjadi kekuatan, dan luka mereka menjadi awal dari kebangkitan. Pagi pertama setelah malam penuh doa itu, Fitri terbangun dengan mata yang masih bengkak. Kontrakan kecil tempat mereka tinggal terasa semakin sempit. Bau lembab dari dinding berjamur menusuk hidungnya, dan suara kendaraan dari jalan raya yang dekat membuat tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Namun, meski keadaan tampak suram, Fitri memutuskan untuk bangkit dari tempat tidurnya. Ia menatap Hamdan yang masih tertidur dengan wajah lelah. Lelaki itu telah memikul beban begitu berat dalam beberapa hari terakhir. Fitri tahu suaminya butuh kekuatan, dan ia bertekad untuk tidak lagi menambah beban dengan tangisan semata. Ia harus melakukan sesuatu.
Fitri melangkah ke dapur kecil kontrakan itu. Sebuah ruangan sempit dengan kompor satu tungku dan meja kayu yang lapuk. Ia menyalakan api kecil dan menanak nasi seadanya. Uang mereka tinggal beberapa lembar ribuan. Hasil dari tabungan kecil yang sempat Fitri simpan di dompet. Meski sederhana, ia menyiapkan sarapan untuk Hamdan dengan penuh cinta. Ketika Hamdan bangun, Fitri sudah menyiapkan sepiring nasi hangat dengan telur dadar tipis. "Bang, makan dulu sebelum berangkat kerja," ucapnya dengan senyum kecil, meski hatinya masih menyimpan luka. Hamdan menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu selalu kuat, Fit. Aku yang seharusnya melindungi kamu, tapi justru membuatmu hidup seperti ini." Fitri menggeleng pelan. "Jangan bilang begitu, Bang. Kita sama-sama diuji. Aku percaya Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa melewatinya." Hamdan menghela napas panjang, lalu memakan sarapan itu dengan lahap. Meski sederhana, masakan Fitri tetap menjadi penguat semangatnya. Setelah berpamitan, Hamdan berangkat kerja dengan langkah cepat, membawa semangat baru yang dipupuk dari keteguhan hati istrinya. Fitri menatap punggung suaminya hingga menghilang di tikungan. Kemudian, ia kembali masuk ke dalam kontrakan. Ia membuka lemari kecil dan melihat ada mesin jahit tua peninggalan ibunya yang kebetulan sempat ia bawa dari kampung beberapa bulan lalu. Mesin itu berdebu, jarumnya tumpul, tapi Fitri menatapnya dengan penuh harapan. Mungkin ini jalan yang Allah kasih, batinnya. Hari itu Fitri membersihkan mesin jahit itu, memperbaiki bagian-bagian yang sudah longgar. Ia memang tidak ahli menjahit seperti penjahit profesional, tapi ia bisa memperbaiki sobekan sederhana atau mengecilkan baju. Ia lalu menulis secari kertas dan menempelkannya di depan pintu kontrakan. Menerima jasa jahit dan permak pakaian. Harga terjangkau. Awalnya, ia ragu. Apa ada yang mau mempercayakan baju mereka pada orang baru seperti aku? Namun, Fitri menepis keraguan itu dengan doa. Ia percaya rezeki bisa datang dari mana saja. Tak lama, seorang tetangga melihat pengumuman itu. Seorang ibu parubaya datang membawa celana anaknya yang robek. "Mbak, bisa jahitin ini enggak?" tanyanya. Fitri menyambut dengan ramah. "Insya Allah bisa, Bu. Besok sudah selesai." Itu adalah pesanan pertama Fitri. Meski hanya mendapat upah kecil, hatinya bergetar penuh syukur. Ia merasa langkah kecilnya mulai membuahkan hasil. Sementara itu, Hamdan di tempat kerjanya berusaha lebih giat. Ia menawarkan diri mengambil pekerjaan tambahan, meski berarti harus pulang lebih malam. Rekannya sempat berkata, "Kenapa kamu begitu memaksakan diri? Dan nanti kamu sakit." Hamdan hanya tersenyum. "Aku harus kuat. Aku punya istri yang harus aku jaga." Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Fitri menerima lebih banyak pesanan jahitan. Ia juga mulai membuat kue sederhana untuk dijual ke warung sekitar. Sedikit demi sedikit, penghasilan mereka bertambah. Meskipun belum banyak, cukup untuk membayar kontrakan dan membeli kebutuhan pokok tanpa harus berhutang. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Ada hari ketika Fitri hanya mendapat satu pesanan jahitan. Ada pula hari ketika Hamdan pulang dengan wajah lesu karena pekerjaannya ditambah tanpa ada imbalan yang layak. Tapi di setiap malam, mereka kembali duduk bersama, menceritakan apa yang mereka alami, dan menutupnya dengan doa. Suatu malam, Fitri menyerahkan beberapa lembar uang hasil usahanya pada Hamdan. "Bang, ini ada tambahan untuk belanja bulan depan." Hamdan menatap uang itu lalu menatap istrinya dengan haru. "Fit, kamu benar-benar luar biasa. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tahu nggak, kamu adalah alasan aku tetap kuat." Fitri tersenyum kecil. Air matanya menetes. "Aku hanya ingin kita bisa bertahan, Bang.
Aku tidak mau kita terus terpuruk. Lambat laun, semangat itu mulai membuahkan hasil. Usaha kecil Fitri mulai dikenal tetangga. Orang-orang mulai mempercayakan pakaian mereka padanya. Bahkan ada yang mulai memesan kue buatannya untuk acara kecil-kecilan. Hamdan pun mendapat tawaran promosi kecil karena kerja kerasnya. Di tengah semua keterbatasan, mereka merasakan cahaya baru. Kontrakan pengap itu kini terasa lebih hangat. Bukan karena luasnya, bukan karena indahnya, tapi karena tekad dan cinta yang terus mereka pupuk bersama. Fitri sering berkata dalam hatinya, mungkin kami kehilangan rumah, tapi kami menemukan arti rumah yang sebenarnya. Rumah bukan hanya bangunan, tapi tempat di mana hati kita berlabuh. Meski mereka masih jauh dari kata mapan, satu hal sudah jelas, mereka tidak lagi berada di titik terendah. Mereka mulai menapaki jalan kebangkitan, selangkah demi selangkah. Dan dari titik itulah, Fitri dan Hamdan belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah harta atau warisan, melainkan cinta, doa, dan kesabaran. Hari itu matahari bersinar lebih terang dari biasanya, seolah menyinari perjalanan baru Fitri dan Hamdan. Setelah berbulan-bulan berjuang dari nol, kehidupan mereka mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Dari kontrakan sempit berukuran 3x4 meter yang dulu hanya berisi beberapa barang seadanya, kini ruangan itu tampak lebih hidup. Ada mesin jahit yang sudah diperbaiki dengan baik, rak kecil berisi bahan kue, dan meja sederhana tempat Hamdan menaruh dokumen kerjanya. Fitri duduk di depan mesin jahitnya dengan penuh semangat. Tangannya lincah menjahit baju pesanan seorang tetangga. Pesanan itu bukan lagi sekadar permak, melainkan gaun sederhana untuk pesta pernikahan. Saat pertama kali tetangganya meminta Fitri membuat gaun, ia sempat ragu. "Bu, saya bukan penjahit profesional," ujarnya dengan nada rendah hati. Namun sang tetangga tersenyum. "Saya percaya sama tangan Mbak Fitri. Jahitan Mbak selalu rapi. Coba saja ya." Fitri pun memberanikan diri. Ia begadang beberapa malam, mencoba berbagai pola, bahkan belajar dari video tutorial di ponselnya. Setiap jarum menembus kain, Fitri berdoa agar hasilnya memuaskan. Dan ketika gaun itu selesai, ia terharu melihat betapa indah hasilnya. Meski sederhana, ada sentuhan cinta di setiap jahitan. "Fit, kalau begini kamu sudah bisa buka butik kecil," kata Hamdan suatu malam sambil menatap gaun itu. Fitri tertawa kecil. "Ah, Bang, jangan muluk-muluk dulu. Aku masih belajar. Yang penting pelanggan puas." Namun dalam hatinya, Fitri mulai percaya bahwa jalan ini memang disiapkan Tuhan untuknya. Ia tidak lagi sekadar menjahit untuk bertahan hidup, melainkan mulai menumbuhkan mimpi yang lebih besar. Di sisi lain, karir Hamdan juga mulai menanjak. Atas kerja kerasnya, ia dipercaya oleh atasan untuk memimpin sebuah proyek kecil di kantornya. Pekerjaan itu menuntut tanggung jawab lebih besar, tapi juga membawa gaji tambahan. Ketika menerima kabar itu, Hamdan hampir tidak percaya. Ia langsung menelepon Fitri. "Fit, alhamdulillah, aku dipromosikan jadi koordinator proyek. Gajinya naik, Fit. Memang tidak banyak, tapi cukup buat nambah tabungan kita." Fitri yang mendengar kabar itu langsung menangis bahagia. "Bang, aku bangga sama abang. Kita benar-benar mulai merasakan jawaban dari doa-doa kita." Hari-hari berikutnya menjadi saksi bagaimana perjuangan itu mulai membuahkan hasil. Usaha jahitan Fitri semakin ramai. Ia juga mulai menerima pesanan kue dalam jumlah lebih besar. Bahkan ada pemilik toko kue kecil di pasar yang tertarik menitipkan dagangan padanya. Fitri yang semula hanya membuat kue basah untuk tetangga, kini harus bangun jam 3 pagi untuk menyiapkan puluhan kue setiap harinya. Meski lelah, Fitri menjalaninya dengan ikhlas. Ia tahu setiap keringat yang menetes adalah bagian dari perjuangan untuk membangun kembali rumah tangga mereka. Hamdan pun selalu membantu sebisanya,
meski pulang kerja dalam keadaan lelah. Kadang ia ikut mengaduk adonan atau mengantar pesanan ke warung. "Aku nggak mau kamu kerja sendirian, Fit," katanya suatu malam. "Kita berdua harus sama-sama membangun masa depan ini." Fitri menatapnya dengan mata berbinar. "Terima kasih, Bang. Aku bahagia punya suami yang selalu ada." Perlahan, kondisi ekonomi mereka membaik. Tabungan di rekening mulai bertambah. Mereka tidak lagi dihantui rasa takut tidak bisa membayar kontrakan. Bahkan, untuk pertama kalinya setelah lama, mereka bisa menyisihkan uang untuk membeli barang-barang baru, seperti kipas angin untuk mengusir panas di kontrakan yang pengap itu, serta lemari kecil untuk menyimpan pakaian. Namun kebahagiaan terbesar datang ketika Hamdan suatu sore pulang dengan membawa selembar brosur perumahan. "Fit, lihat ini," ujarnya sambil meletakkan brosur itu di meja. Fitri membaca dengan hati berdebar. Itu adalah brosur perumahan sederhana di pinggiran kota. Harga cicilannya cukup terjangkau dengan penghasilan mereka saat ini. "Bang, apa kita benar-benar bisa beli rumah ini?" Fitri bertanya ragu. Hamdan menatapnya dengan penuh keyakinan. "Insya Allah bisa, Fit. Aku sudah hitung-hitung. Kalau kita hemat dan konsisten menabung, beberapa bulan lagi kita bisa bayar DP-nya." Air mata Fitri menetes tanpa bisa ia tahan. Ia teringat bagaimana 3 bulan lalu mereka diusir dengan hina dari rumah warisan, dipaksa keluar tanpa membawa apa-apa. Kini, Tuhan membuka jalan untuk mereka memiliki rumah baru, yang benar-benar hasil dari keringat mereka sendiri. Hari-hari berikutnya penuh dengan semangat baru. Fitri bekerja lebih giat, Hamdan pun demikian. Mereka menahan diri dari keinginan-keinginan kecil, demi satu tujuan, membeli rumah baru. Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Dengan tangan bergetar, Hamdan menyerahkan uang muka untuk rumah kecil tipe 36 itu. Fitri berdiri di sampingnya, menahan air mata bahagia. "Fit, ini rumah kita. Bukan warisan, bukan pemberian orang lain. Ini hasil kerja keras kita." Fitri menggenggam tangan suaminya erat. "Iya, Bang. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Ini simbol kebangkitan kita." Ketika mereka pertama kali membuka pintu rumah itu, meski masih kosong tanpa perabotan, Fitri merasa seolah memasuki istana. Ia berkeliling setiap sudut, menyentuh dinding dengan penuh haru. "Bang, aku nggak pernah menyangka kita bisa sampai di sini. Semua doa dan sabar kita terjawab." Hamdan memeluknya dari belakang. "Aku juga tidak menyangka, Fit. Tapi aku yakin, selama kita saling percaya, kita bisa melewati apa saja." Malam itu, mereka tidur di lantai beralas tikar di rumah baru mereka. Tidak ada ranjang, tidak ada lemari, hanya cahaya lampu bohlam yang menggantung di langit-langit. Namun tidur itu adalah tidur paling nyenyak yang pernah mereka rasakan. Fitri berdoa dalam hati sebelum memejamkan mata. "Ya Allah, terima kasih atas rezeki MU. Kau tunjukkan bahwa sabar bukanlah tentang menunggu, tapi tentang bertahan dalam ujian. Kau buktikan bahwa badai pasti berlalu." Dan benar, cahaya rezeki yang mulai menyinari hidup Fitri dan Hamdan bukan hanya berupa materi, tapi juga kebahagiaan, ketenangan, dan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti akan berakhir dengan kemudahan. Sementara Fitri dan Hamdan perlahan menapaki kehidupan baru mereka dengan penuh syukur, kabar berbeda datang dari keluarga mertua Hamdan. Sejak berhasil merebut rumah warisan dengan tipu daya, mertua merasa dirinya menang besar. Mereka menikmati hidup dengan penuh kebanggaan, seakan-akan memiliki segalanya. Rumah yang dulu menjadi saksi kebersamaan Fitri dan Hamdan kini mereka huni sepenuhnya. Dindingnya dicat ulang dengan warna mencolok, perabotan baru dibeli dengan uang hasil menjual beberapa sawah di kampung, dan hampir setiap minggu mereka mengadakan acara kumpul dengan kerabat. "Lihatlah, kita sekarang bisa hidup lebih enak tanpa menanggung menantu," ujar sang mertua perempuan suatu kali, sambil tersenyum puas kepada suaminya.
Rumah ini memang seharusnya milik kita, bukan mereka. Namun di balik senyum itu, ada kesombongan yang makin hari makin menumpuk. Mereka mulai terbiasa dengan gaya hidup mewah, makan di restoran mahal, membeli perhiasan, dan sesekali liburan singkat keluar kota. Semua itu mereka lakukan tanpa memikirkan batas kemampuan. Pada awalnya, uang hasil penjualan tanah dan sawah memang tampak melimpah. Namun karena tidak ada pengelolaan yang bijak, tabungan itu perlahan menipis. Hutang kartu kredit menumpuk, cicilan kendaraan baru mulai memberatkan, sementara pemasukan tetap tidak bertambah. Suatu malam, sang mertua laki-laki menghitung lembaran uang di meja makan. Wajahnya tampak tegang. "Bu, tabungan kita sudah tinggal separuh. Kalau begini terus, sebentar lagi habis." Istrinya masih acuh. "Ah, nanti juga ada jalan. Lagi pula, anak-anak kita akan bisa dimintai bantuan kalau terdesak. Mereka kan sudah kerja semua." "Tapi kamu lupa? Anak-anak kita juga punya tanggungan masing-masing. Dan kamu tahu sendiri, mereka tidak pernah benar-benar peduli. Justru kita yang sering bantu mereka." Percakapan itu menggantung, tapi rasa cemas mulai menyelimuti keduanya. Meski begitu, mereka tetap mempertahankan gaya hidup tinggi, seakan-akan menutup mata pada kenyataan. Sementara itu, tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan. Dulu mereka memandang keluarga mertua Hamdan dengan kagum karena sering pamer harta. Tapi kini mulai terdengar bisik-bisik. Katanya hartanya banyak, kok sekarang sering telat bayar iuran, celetuk seorang tetangga di warung. Semakin lama, masalah keuangan makin parah. Mereka terjerat pinjaman online untuk menutupi cicilan yang tak terbayar. Bunga yang menumpuk membuat mereka semakin sulit bernapas. Suatu hari, debt collector datang ke rumah. Pintu rumah digedor keras. Suara teriakan menggema di dalam. "Cepat bayar hutang kalian. Jangan lari dari tanggung jawab." Tetangga-tetangga berkerumun di luar pagar, menonton dengan tatapan heran sekaligus kasihan. Mertua Hamdan berusaha menutupi rasa malu dengan membayar seadanya. Tapi hutang itu jauh lebih besar dari uang yang tersisa. Hari-hari berikutnya, satu persatu barang berharga dijual. Mulai dari perhiasan, lalu motor baru, hingga televisi besar yang dulu mereka banggakan. Rumah yang dulu tampak megah kembali suram. Di malam yang sunyi, mertua perempuan duduk termenung di ruang tamu. Matanya kosong, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat saat mengusir Fitri dari rumah itu dengan penuh kemarahan. Saat itu ia merasa berkuasa, merasa menang. Tapi kini, ia justru duduk di kursi tua tanpa kepastian. "Pak, apakah ini balasan dari perbuatan kita dulu?" tanyanya lirih pada suaminya. Sang suami terdiam lama sebelum menjawab. "Entahlah, Bu. Tapi aku juga sering teringat Fitri dan Hamdan. Mereka mungkin sekarang sudah lebih baik daripada kita." Perkataan itu menusuk hatinya. Ia teringat wajah Fitri yang menangis ketika diusir. Teringat Hamdan yang berusaha membela istrinya. Ada penyesalan kecil yang mulai muncul, meski gengsi menutupinya. Kabar tentang kebangkitan Fitri dan Hamdan memang perlahan sampai ke telinga mereka. Dari cerita tetangga, mereka tahu pasangan itu kini sudah memiliki rumah baru dan usaha yang mulai berkembang. Fitri itu perempuan hebat. Meskipun dulu diusir, sekarang justru hidupnya lebih baik, kata seorang tetangga pada mertua. Ucapan itu terasa seperti tamparan keras. Semakin hari, beban hidup makin berat. Hutang tidak kunjung selesai, anak-anak mereka tidak lagi bisa dimintai bantuan, dan kesehatan pun mulai terganggu karena stres berkepanjangan. Puncaknya, ketika surat peringatan dari bank datang. Rumah yang dulu mereka rebut dengan penuh kebanggaan kini terancam disita karena hutang. Malam itu, hujan deras mengguyur. Mertua duduk bersama dalam gelap karena listrik rumah diputus akibat tunggakan. Air mata mengalir tanpa suara. Mereka tidak lagi punya sesuatu untuk dibanggakan. "Bu," ucap sang suami lirih, "kita sudah kehilangan segalanya. Dulu kita kira dengan mengambil rumah ini kita akan bahagia. Ternyata justru sebaliknya."
Istrinya hanya bisa menangis. Penyesalan datang terlambat, dan badai kehidupan kini menimpa mereka tanpa ampun. Sementara itu, Fitri dan Hamdan di rumah barunya menikmati makan malam sederhana dengan penuh syukur. Mereka tidak tahu bahwa orang yang pernah mengusir mereka kini terpuruk. Tapi yang jelas, kehidupan telah menunjukkan hukum sebab akibatnya. Bahwa keserakahan tidak pernah membawa kebahagiaan, dan kesabaran akan selalu berbuah manis. Waktu terus berjalan, dan kehidupan perlahan menyingkap wajah aslinya. Rumah yang dulu direbut mertua Hamdan kini tidak lagi tampak gagah, seperti saat pertama kali mereka mendudukinya. Dinding yang dicat cerah mulai kusam karena tidak lagi terurus. Perabotan yang dulu dibeli dengan penuh kebanggaan kini banyak yang dijual untuk menutup hutang. Mertua laki-laki duduk di teras rumah pada suatu sore, menatap kosong kejalanan yang basah diguyur hujan. Di tangannya ada sebatang rokok yang tinggal separuh, tapi asapnya terasa begitu berat, seakan menyelimuti dadanya dengan sesak. Ia teringat masa-masa ketika rumah itu penuh tawa saat Hamdan dan Fitri masih tinggal bersama. Makanan hangat selalu tersedia, suasana selalu hangat, dan ia tidak pernah merasa kesepian. Sekarang, yang tersisa hanya keheningan. Anak-anak lain jarang berkunjung. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing dan enggan ikut menanggung beban hutang orang tua. "Pak, aku tidak bisa tidur akhir-akhir ini," kata istrinya yang keluar dari dalam rumah sambil membawa selimut. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya, dengan keriput yang semakin jelas karena sering murung. "Aku terus teringat Fitri dan Hamdan. Kau tahu, setiap malam aku mendengar suara mereka di kepala saat kita mengusir mereka." Suaminya menarik napas panjang. "Aku juga sering mengingat itu, Bu. Dulu aku pikir kita melakukan yang benar, menjaga warisan keluarga agar tidak jatuh ke tangan menantu. Tapi sekarang, entahlah, rasanya semua yang kita lakukan hanya menjerumuskan kita." Mereka berdua terdiam, hanya suara hujan yang menemani. Ingatan tentang kejayaan semu kembali terputar di kepala. Pesta keluarga dengan makanan berlimpah, kerabat yang memuji rumah baru mereka, senyum sombong ketika melihat Hamdan dan Fitri pergi dengan tangan kosong. Semua kebanggaan itu kini terasa seperti duri yang menusuk hati. Kabar tentang keberhasilan Fitri dan Hamdan makin sering terdengar dari mulut tetangga. "Anakmu itu sekarang hebat ya, Bu. Istrinya pintar sekali. Usahanya ramai. Rumah barunya juga indah sekali. Lebih bagus dari rumah ini." Ucapan itu, meski tanpa maksud jahat, membuat hati mertua perempuan hancur. Ia hanya tersenyum kecut di depan tetangga, tapi di dalam hati ia menangis. Betapa ironis, rumah yang dulu mereka klaim dengan penuh keserakahan kini hampir hilang karena hutang, sementara pasangan yang mereka usir justru bangkit dan hidup bahagia. Suatu hari, ia memberanikan diri melewati jalan perumahan tempat Fitri dan Hamdan tinggal. Dari kejauhan, ia melihat rumah kecil itu berdiri dengan anggun, catnya bersih, halaman depannya ditanami bunga-bunga sederhana. Ia melihat Fitri sedang menyapu halaman sambil tersenyum, lalu Hamdan keluar membawa kantong belanja. Mereka tampak bercanda, penuh kebahagiaan. Mertua perempuan berhenti di ujung jalan, bersembunyi di balik pohon. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Mengapa dulu aku begitu kejam? Mengapa aku tidak melihat ketulusan Fitri? Kalau saja aku bisa memutar waktu." Ia segera pulang dengan langkah gontai, hatinya remuk oleh penyesalan. Tapi gengsi menahan dirinya untuk mendekat. Malam itu, ia berbicara lagi dengan suaminya. "Pak, aku rasa kita salah besar. Kita kira rumah ini akan membawa kebahagiaan, tapi justru membawa kutukan. Sementara mereka, meski kita usir, kini justru lebih bahagia." Suaminya menunduk, suaranya serak. "Aku juga menyesal, Bu. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Semua sudah terlambat." Hening panjang melingkupi mereka. Penyesalan itu begitu berat, tapi mulut mereka tak sanggup mengucapkan maaf.
Ego yang dulu membakar kini menjadi jeruji yang mengurung. Hari-hari berikutnya, kesehatan sang mertua laki-laki makin menurun. Tekanan darahnya sering naik karena stres, tubuhnya melemah. Sang istri pun jatuh sakit karena terlalu sering begadang memikirkan hutang. Rumah yang dulu penuh canda kini hanya diisi keluhan dan tangis. Tetangga mulai jarang berkunjung. Mereka yang dulu datang karena ingin menikmati pesta kini menghindar karena takut diminta bantuan. Kehidupan benar-benar berbalik arah. Di sisi lain, Fitri dan Hamdan semakin kuat dalam kebersamaan mereka. Mereka tidak tahu betapa dalam penyesalan yang kini dialami oleh mertua. Tapi yang jelas, roda kehidupan menunjukkan bahwa kesombongan dan keserakahan hanya berujung pada kehancuran. Mertua yang dulu begitu bangga dengan kemenangan semu mereka, kini hanya bisa menundukkan kepala dalam penyesalan. Mereka menyadari, terlalu terlambat, bahwa kebahagiaan bukanlah soal harta atau warisan, melainkan soal hati yang tulus dan keluarga yang saling mendukung. Dan di sanalah mereka terjebak, dalam jurang penyesalan yang tidak mudah keluar darinya. Langit sore itu tampak muram. Awan hitam menggantung rendah seakan hendak menumpahkan segala kesedihannya ke bumi. Hamdan baru saja pulang kerja, berjalan pelan sambil membawa tas ranselnya yang mulai lusuh. Di sampingnya, Fitri melangkah dengan payung kecil berwarna biru, menjemput suaminya di pertigaan jalan dekat rumah mereka. Sudah menjadi kebiasaan Fitri menunggu Hamdan pulang, sekadar berjalan bersama menuju rumah mereka yang kini penuh kehangatan. Hari ini capek sekali, Fit, ujar Hamdan sambil menarik napas panjang. Fitri tersenyum lembut. Capeknya akan hilang kalau abang lihat aku masak sayur asem kesukaan abang. Hamdan tertawa kecil. Rasa lelahnya seolah luruh oleh suara istrinya. Namun tiba-tiba, hujan deras turun tanpa ampun. Payung kecil mereka jelas tidak cukup melindungi tubuh berdua. Angin kencang membuat air menembus dari segala arah. Mereka berlari kecil menyusuri jalanan becek. Saat melewati tikungan, mata Fitri menangkap pemandangan yang membuat langkahnya terhenti mendadak. Di bawah pohon rindang, tepat di tepi jalan yang tergenang air, berdiri dua sosok tua dengan pakaian lusuh, tubuh gemetar, wajah letih, dan mata kosong. Fitri memicingkan mata, mencoba meyakinkan penglihatannya di tengah derasnya hujan. Namun jantungnya langsung berdegup kencang saat menyadari siapa mereka. Itu, abang, itu ayah dan ibu, ucap Fitri lirih, hampir tak percaya. Hamdan pun menghentikan langkah. Hatinya serasa diremas melihat kedua orang yang dulu begitu angkuh, kini berdiri seperti pengemis di pinggir jalan, tanpa payung, basah kuyup, dan tampak kelaparan. Mertua laki-laki memeluk tubuh istrinya yang menggigil, sementara mata mereka menerawang kosong, tanpa tujuan. Dari kejauhan, jelas terlihat betapa hidup telah menggerogoti harga diri mereka. Fitri terpaku, hatinya berkecamuk. Ingatan tentang hari ketika mereka diusir kembali menyeruak. Suara bentakan, hinaan, dan air mata yang mengalir deras di wajahnya terulang lagi di kepalanya. Luka lama yang ia kira sudah kering, ternyata masih menyisakan perih. Fit, ayo kita jalan, kata Hamdan pelan, mencoba menjaga perasaan istrinya. Namun Fitri masih terpaku. Ia menatap mertua itu, hatinya penuh dilema. Haruskah aku berpura-pura tidak mengenal mereka? Haruskah aku membiarkan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri? Namun suara hati kecilnya berkata lain. Bukankah dulu aku berdoa agar bisa menjadi orang yang sabar? Bukankah aku ingin membuktikan bahwa kebaikan selalu lebih kuat dari kebencian? Fitri menggigit bibirnya. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia melangkah mendekat. Hamdan mengikuti dengan langkah berat. Ibu. Ayah, suara Fitri bergetar, hampir tenggelam oleh derasnya hujan. Mertua perempuan menoleh pelan. Begitu matanya bertemu dengan tatapan Fitri, air matanya langsung jatuh bercampur dengan hujan. Fitri,
Suaranya lirih, penuh ketidakpercayaan. Mertua laki-laki pun menunduk, wajahnya dipenuhi rasa malu. Mereka berdua tidak sanggup berkata apa-apa. Fitri menahan isak, lalu membuka payung kecilnya dan menaungi kedua mertua itu meski tubuhnya sendiri semakin basah. Hamdan berdiri di sampingnya, menatap orang tuanya dengan mata berkaca-kaca. "Ayo ikut kami pulang," ucap Fitri singkat. Mertua saling pandang, seolah tak percaya dengan ajakan itu. "Fitri, Hamdan, kami tidak pantas." Suara mertua laki-laki parau, penuh penyesalan. "Tidak ada yang pantas hidup seperti ini," jawab Fitri tegas. "Mari pulang. Setidaknya biar kalian bisa mengeringkan tubuh dan makan sesuatu." Dengan langkah gontai, mereka mengikuti Fitri dan Hamdan menuju rumah kecil itu. Dalam perjalanan, tetangga-tetangga yang melihat dari kejauhan terdiam. Mereka heran sekaligus kagum. Bagaimana mungkin Fitri, yang dulu diusir dengan hina, kini justru menolong dengan tulus? Sesampainya di rumah, Fitri segera menyuruh Hamdan mengambil handuk bersih. Ia menyiapkan pakaian kering dan menghangatkan air untuk membuat teh manis. Tubuh mertuanya bergetar hebat karena kedinginan. Namun perlahan kehangatan rumah itu mulai memeluk mereka. Meja makan sederhana segera dipenuhi hidangan seadanya. Sayur asem, tempe goreng, dan sambal. Fitri meletakkannya dengan tangan gemetar. "Silakan makan, Bu, Pak." Mertua hanya menunduk. Air mata mereka menetes tanpa henti. Akhirnya, mertua perempuan bersuara lirih. "Fitri, mengapa kau begitu baik pada kami? Padahal kami sudah menghancurkanmu." Fitri menatap mereka dengan mata basah, lalu menarik napas dalam. "Karena aku tidak ingin menjadi seperti kalian dulu. Aku tidak ingin membalas kebencian dengan kebencian. Aku ingin membuktikan, meski kalian pernah mengusirku, aku tetap menganggap kalian keluarga." Hamdan yang duduk di samping istrinya menggenggam tangan Fitri erat, bangga pada ketulusan hati perempuan yang dinikahinya. Suasana makan malam itu penuh dengan isak dan diam. Tak ada lagi gengsi, tak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah dua orang tua yang kehilangan segalanya, dan menantu yang menunjukkan kebesaran hati. Di luar, hujan masih deras mengguyur. Namun di dalam rumah kecil itu, kehangatan mulai tumbuh kembali, bukan dari api di dapur, melainkan dari pintu hati yang terbuka untuk memaafkan. Malam itu menjadi saksi bahwa kehidupan mampu mempertemukan kembali orang-orang yang terpisah oleh kebencian, dan bahwa hujan deras bisa menjadi pengantar bagi sebuah pertemuan yang tidak pernah terduga. Malam itu, rumah sederhana milik Fitri dan Hamdan dipenuhi suasana yang berbeda. Hujan deras yang terus mengguyur seakan menjadi musik latar dari pertemuan yang tidak pernah mereka bayangkan. Dua orang tua yang dulu pernah mengusir mereka kini duduk bersila di ruang tamu. Tubuh masih dibalut pakaian pinjaman, wajah penuh kelelahan, mata merah karena air mata yang tak terbendung. Fitri duduk tak jauh dari mereka. Tubuhnya tegak namun hatinya penuh gemuruh. Setiap kali ia menatap wajah kedua mertuanya, kenangan pahit itu kembali menggores perasaan. Ingatan ketika ia didorong keluar rumah dengan hinaan menusuk telinga. Suara pintu yang dibanting keras. Tangis yang ia tahan sambil menggenggam tangan Hamdan. Semua itu tak bisa hilang begitu saja. Namun di hadapannya sekarang, bukan lagi sepasang mertua yang berkuasa, melainkan dua manusia rapuh yang kehilangan segalanya. Fitri merasa seolah Tuhan sengaja mempertemukan mereka di titik ini, untuk menguji kembali hatinya, memilih dendam atau memilih maaf. Hamdan, yang duduk di sampingnya, menyadari kegelisahan istrinya. Ia menggenggam tangan Fitri erat, memberikan kekuatan tanpa kata. "Aku tahu ini berat untukmu," bisiknya pelan. Fitri menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu mengangguk. Di ruang itu, keheningan panjang berlangsung. Hanya terdengar detak jam dinding tua dan suara hujan yang menampar genteng. Akhirnya,
Mertua perempuan memecah keheningan. Suaranya lirih, penuh getar. Fitri, Hamdan, kami malu berada di sini. Kami sadar kami telah menyakiti kalian. Bahkan, dosa kami begitu besar sampai rasanya lidah ini keluh untuk meminta maaf. Air mata Fitri jatuh begitu saja. Ia menunduk, hatinya semakin berperang. Sebagian dirinya ingin berkata, memang seharusnya kalian merasakan akibatnya. Tetapi suara hati yang lain berbisik, lihatlah mereka sudah jatuh, jangan tambahkan luka. Hamdan menatap kedua orang tuanya, matanya juga berkaca-kaca. Ayah, ibu, aku anak kalian. Bagaimanapun sakitnya, aku tidak pernah bisa menghapus kenyataan itu. Aku juga marah waktu kalian mengusir kami. Tapi sekarang melihat kalian begini, rasa marah itu hilang diganti rasa iba. Mertua laki-laki, yang selama ini selalu tampak keras, kini menunduk dalam-dalam. Bahunya bergetar. Anakku, menantuku, kami buta oleh keserakahan. Kami kira dengan merebut rumah, hidup kami akan lebih baik. Tapi nyatanya, semua itu justru menghancurkan kami. Kami kehilangan harta, kehilangan teman, dan yang lebih menyakitkan, kami kehilangan kasih sayang anak kami sendiri. Suara itu pecah dalam tangisan. Untuk pertama kalinya sejak Fitri mengenal mertuanya, ia melihat sosok yang begitu rapuh. Semua kesombongan dan gengsi runtuh. Fitri menutup wajah dengan kedua tangannya. Hatinya benar-benar bimbang. Luka itu masih terasa jelas. Tetapi nuraninya tidak tega melihat mereka hancur begini. Ia mengingat doa-doanya dulu, saat berada di kontrakan pengap, saat menangis bersama Hamdan. Ia selalu berdoa agar diberi hati yang sabar dan lapang. Mungkin inilah jawaban dari doa itu, pikirnya. Pelan, Fitri menghapus air matanya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas. Ayah, ibu, aku memang tidak pernah lupa dengan apa yang kalian lakukan pada kami. Sakit itu nyata, luka itu dalam. Tapi aku tidak mau menyimpan dendam. Karena aku tahu, membalas kebencian dengan kebencian hanya akan membuat hati ini semakin kotor. Mertua perempuan terisak semakin keras. Fitri, kau terlalu baik. Aku yang seharusnya menjaga dan menyayangimu, malah menghancurkan hidupmu. Tapi kau masih bisa berkata begitu. Fitri menatap mereka dengan mata basah. Aku melakukan ini bukan karena aku tidak terluka. Aku masih merasakan sakitnya. Tapi aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa cinta dan kebaikan jauh lebih kuat daripada kebencian. Kalau aku terus membenci kalian, maka aku sama saja seperti kalian dulu. Hamdan menatap istrinya dengan penuh kebanggaan. Ia tahu betapa berat perjuangan hati Fitri malam itu. Namun ia juga tahu, keputusan istrinya adalah keputusan yang paling benar. Ayah, ibu, lanjut Hamdan, kami tidak bisa langsung melupakan semuanya. Luka itu butuh waktu untuk sembuh. Tapi yang bisa kami lakukan sekarang adalah membuka pintu maaf. Kalau kalian mau, tetaplah di sini sementara, sampai kalian bisa berdiri lagi. Mertua saling pandang, wajah mereka penuh rasa syukur dan penyesalan. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Fitri, ucap mereka hampir bersamaan. Malam itu berubah menjadi malam penyembuhan luka. Mereka berbincang panjang, bukan tentang harta atau rumah, tapi tentang kehidupan, penyesalan, dan harapan baru. Fitri dan Hamdan mendengarkan cerita mertua mereka tentang bagaimana hutang menumpuk, bagaimana mereka ditipu teman, dan bagaimana kesombongan akhirnya menjatuhkan mereka ke titik paling rendah. Fitri merasa ada keadilan yang Tuhan tunjukkan. Tetapi sekaligus, ia merasa ada pelajaran besar di balik semua ini. Bahwa hidup tidak pernah lepas dari ujian. Ujian saat miskin, ujian saat kaya, bahkan ujian saat disakiti. Dan kini, ujiannya adalah bagaimana ia memilih untuk memaafkan.
menjelang tengah malam, hujan mulai reda. Suara tetes air yang jatuh dari daun terasa menenangkan. Fitri menyiapkan selimut tambahan untuk mertuanya. Tidurlah. Besok kita bicarakan lagi bagaimana rencana kalian ke depan. Mertua perempuan menggenggam tangan Fitri erat, matanya basah. Terima kasih, Nak. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu 1000 kali lipat. Fitri tersenyum samar. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan sebagai manusia. Malam itu, Fitri berbaring di samping Hamdan dengan hati yang terasa ringan. Meski masih ada sisa perih, ia tahu bahwa keputusan untuk memaafkan adalah jalan yang benar. Hamdan merangkul istrinya erat. Aku bangga padamu, Fit. Kau jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Fitri menutup mata, membiarkan kantuk membawanya. Dalam hati ia berdoa, semoga ini benar-benar awal baru bagi mereka semua. Bukan awal untuk kembali ke masa lalu, tetapi awal untuk membangun hubungan yang lebih jujur, tulus, dan penuh kasih. Dan malam itu menjadi saksi, bagaimana luka lama akhirnya membuka pintu maaf. Sebuah pintu yang mungkin tak akan pernah terbuka kalau bukan karena kebesaran hati seorang menantu bernama Fitri. Hari itu langit tampak lebih cerah, seolah ingin menandai awal baru bagi semua yang terlibat. Fitri dan Hamdan sudah terbiasa menjalani rutinitas baru bersama mertuanya yang kini tinggal sementara di rumah mereka. Suasana rumah sederhana itu, yang dulunya hanya diisi oleh pasangan suami istri, kini terasa lebih hidup dengan kehadiran dua sosok tua yang dipenuhi penyesalan namun mulai belajar rendah hati. Pagi itu, Fitri membuka jendela dapur dan melihat matahari menembus tirai tipis. Udara pagi membawa aroma hujan semalam, segar dan menenangkan. Ia menatap mertua yang sedang duduk di ruang tamu, menyesap teh hangat yang disiapkannya. Mereka tampak lelah, namun ada sesuatu yang berbeda di sorot mata mereka, rasa syukur dan harapan yang mulai tumbuh. Fitri, suara mertua perempuan terdengar lirih, aku ingin minta maaf lagi. Kali ini sepenuh hati. Kami benar-benar menyesal. Dan kami ingin memperbaiki semua kesalahan kami. Fitri tersenyum hangat, menepuk tangan mertua itu lembut. Tidak apa-apa, Bu. Aku sudah memaafkan. Yang penting sekarang, kita fokus membangun masa depan, bukan menyesali masa lalu terus-menerus. Hamdan duduk di samping mereka, menatap keduanya dengan mata penuh haru. Ia tahu, perjalanan mereka bukanlah sekadar tentang uang atau rumah, tapi tentang hati yang belajar kembali memaafkan dan mempercayai. Ayah, Ibu, kita akan melalui ini bersama. Aku dan Fitri akan bantu kalian bangkit lagi. Kita mulai dari nol, tapi dengan hati yang baru, ucap Hamdan. Sejak pertemuan di tengah hujan beberapa hari lalu, mertua perlahan mulai belajar arti kehidupan yang sesungguhnya. Mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan ditentukan oleh harta atau kekuasaan, melainkan oleh kesederhanaan, kerja keras, dan kasih sayang keluarga. Setiap pagi, mereka membantu Fitri di dapur, menyapu halaman, dan bahkan mencoba belajar memasak sederhana. Namun, tak semuanya mudah. Ada hari-hari ketika penyesalan mereka terasa begitu berat. Kadang, mereka menangis sendiri, mengingat cara mereka mengusir Fitri dulu, bagaimana mereka membiarkan keserakahan menutupi akal sehat, dan bagaimana mereka hampir kehilangan anaknya sendiri karena ego dan kesombongan. Pada salah satu sore, mertua laki-laki duduk termenung di teras, menatap jalanan. Hamdan mendekat dan duduk di sampingnya. Ayah, bagaimana perasaan ayah sekarang? Tanya Hamdan dengan lembut. Ayahnya menarik napas panjang. Aku merasa bersalah, Nak. Semua yang terjadi, aku yang memulai, aku yang salah. Melihat kalian bahagia, sementara kami dulu menghancurkan kebahagiaan itu, rasanya berat sekali. Hamdan menepuk bahu ayahnya. Ayah, itu bagian dari belajar. Setiap orang bisa berubah, dan kita semua punya kesempatan kedua.
Yang penting sekarang ayah mau belajar dari kesalahan dan mulai menata hidup lagi. Mertua perempuan ikut bergabung. Kami ingin membuktikan bahwa kami bisa menjadi orang tua yang baik lagi. Kami mau mulai membantu orang lain, meski mungkin tidak seperti dulu. Hanya sekadar menebus kesalahan kami. Fitri tersenyum lembut. Itulah awal yang baik, Bu. Aku percaya kalau hati mau berubah, jalan untuk memperbaiki diri pasti ada. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin hangat. Mereka saling berbagi tugas. Mertua membantu membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan bahkan mulai membantu Fitri menyiapkan pesanan kue kecil yang semakin ramai. Hamdan pun menata dokumen pekerjaan dan menyusun rencana tabungan untuk masa depan semua orang di rumah itu. Secara perlahan, kebahagiaan yang dulu terasa hilang mulai kembali. Mertua yang awalnya penuh penyesalan kini mulai tersenyum, berbicara ringan dengan tetangga yang dulu menghindar karena arogansi mereka. Mereka belajar menahan ego, menerima keterbatasan, dan menemukan kepuasan dalam hal-hal sederhana. Suatu sore, Fitri duduk di teras, menatap mertua yang sedang menanam bunga di halaman depan. Lihat, Bu, meski hanya bunga kecil, tapi bisa membuat rumah ini terasa hidup, kata Fitri. Mertua perempuan menatap Fitri dengan mata berkaca-kaca. Kau benar, Nak. Rasanya indah sekali melihat hal kecil bisa membuat hati lega. Hamdan mendekat dan memeluk Fitri dari belakang. Aku bangga padamu, Fit. Kau tidak hanya menyelamatkan hidup kita, tapi juga menyelamatkan hati orang-orang yang dulu tersesat. Malam itu, setelah makan bersama, mereka duduk di ruang tamu menikmati teh hangat. Suasana terasa damai. Mertua menunduk, memegang tangan Fitri dan Hamdan. Terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Semoga Tuhan memberi kami kesempatan untuk menebus semua kesalahan. Fitri mengangguk. Aku percaya kalian bisa berubah, Bu. Tuhan selalu memberi kita kesempatan kedua, asalkan kita mau belajar dan berusaha. Hamdan tersenyum, menatap sekeliling rumah. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keluarga yang belajar dari luka, tapi tetap memilih harapan. Tentang hati yang terluka, tapi masih bisa memaafkan. Tentang manusia yang jatuh, tapi bisa bangkit lagi. Malam itu, hujan kembali turun dengan lembut. Namun berbeda dengan hujan beberapa hari lalu, hujan kali ini membawa kesejukan, bukan dingin dan kesepian. Di dalam rumah sederhana itu, hati semua orang hangat. Air mata yang jatuh kini bukan lagi air mata sakit atau penyesalan semata, tetapi juga air mata harapan dan kesadaran baru. Fitri memeluk Hamdan, tersenyum lembut. Kita telah melewati banyak hal, Bang. Dari kehilangan, pengusiran, hingga kebangkitan. Dan sekarang, kita benar-benar mulai membangun kehidupan yang baru. Hamdan membalas pelukan itu. Iya, Fit. Kita belajar bahwa kesabaran, ketulusan, dan kebaikan hati selalu lebih kuat daripada kebencian. Dan lihat, sekarang mereka, orang tua kita, pun mulai belajar hal itu juga. Di luar jendela, hujan perlahan reda. Udara malam membawa aroma tanah basah yang segar. Di rumah itu, meski sederhana, kehangatan hati dan pengampunan telah membuat semua orang menemukan kembali harapan. Malam itu, mereka tidur dengan hati damai, menyadari bahwa perjalanan hidup yang pahit sekalipun bisa berubah menjadi indah ketika hati memilih memaafkan dan percaya pada keadilan Tuhan. Dan inilah awal dari babak terakhir sebelum mereka benar-benar menemukan kedamaian sejati. Air mata penyesalan mertuanya kini menjadi cermin bagi mereka, bahwa kesalahan bisa ditebus dengan ketulusan, dan bahwa harapan baru selalu lahir dari hati yang terbuka. Pagi itu, matahari muncul dengan hangat, menembus celah-celah jendela rumah sederhana Fitri dan Hamdan. Udara pagi terasa segar, membawa harapan baru bagi seluruh anggota rumah tangga yang kini semakin lengkap.
Setelah melewati badai kehidupan, pengusiran, pengkhianatan, tipu daya, hingga penderitaan mertuanya sendiri, akhirnya semua tampak menemukan titik terang. Fitri duduk di teras sambil menyeduh teh hangat. Ia menatap halaman rumah yang kini ditanami bunga kecil, simbol kebangkitan mereka. Hamdan sedang menata dokumen kerja dan memastikan segala kebutuhan rumah terpenuhi. Di sisi lain, mertua mereka sibuk membantu dengan tugas ringan, menyapu, merapikan meja, dan bahkan belajar memasak menu sederhana. Semua tampak damai, meski setiap orang menyadari perjalanan untuk sampai ke titik ini tidaklah mudah. Hari-hari terakhir bukan hanya tentang materi, tapi tentang hati yang belajar. Mertua yang dulu penuh kesombongan kini perlahan menyadari arti ketulusan dan kerja keras. Mereka mulai memahami bahwa kesalahan yang mereka buat di masa lalu telah menimbulkan luka, dan kini saatnya menebusnya. Setiap pagi mereka menyiapkan sarapan sederhana, membantu Fitri dan Hamdan, bahkan tanpa diminta, sebagai bentuk penyesalan dan perubahan diri. Fitri memandang mereka dengan senyum hangat. Aku senang melihat kalian mulai nyaman di sini, Bu, Pak. Ini bukan sekadar rumah, tapi rumah hati kita semua. Di sini kita belajar menghargai satu sama lain. Mertua perempuan tersenyum, meski matanya masih basah oleh air mata. Fitri, aku merasa bersalah begitu lama. Tapi sekarang, aku berterima kasih karena kau mau memberi kesempatan kedua. Semoga kami bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Sang ayah menunduk, menatap lantai dengan penuh penyesalan. Kami benar-benar tidak pantas, tapi aku berjanji akan berubah. Semoga waktu masih memberi kesempatan untuk menebus semuanya. Fitri memeluk keduanya, merasakan kehangatan yang tak ternilai. Di hatinya, semua dendam dan sakit hati mulai memudar. Ia sadar, perjalanan hidup mereka bukan hanya tentang materi atau rumah, tetapi tentang pengampunan, kesabaran, dan kebaikan hati. Hari itu mereka memutuskan untuk berkumpul bersama keluarga besar. Mereka mengundang tetangga dan kerabat yang dulu menyaksikan bagaimana Fitri dan Hamdan diusir dan mertuanya merasa menang. Kini, suasana berbeda. Orang-orang terkejut melihat keluarga yang dulu hancur kini berdiri dengan kekuatan baru, tidak dengan dendam, tapi dengan ketulusan. Di tengah acara sederhana itu, Fitri berdiri, menatap semua orang, dan berkata, "Kehidupan sering memberi kita ujian. Kami pernah kehilangan segalanya, bahkan diusir dari rumah sendiri. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit. Bagaimana kita memilih untuk memaafkan dan tidak membalas kejahatan dengan kebencian." Hamdan menambahkan, "Dan lihatlah, orang tua kami pun kini belajar arti kesabaran dan kebaikan. Hidup bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita saling mendukung, belajar dari kesalahan, dan tetap menjaga hati tetap tulus." Mertua yang duduk di samping mereka menunduk, menangis dalam diam. Penyesalan lama yang menumpuk kini berubah menjadi tekad untuk memperbaiki diri. Mereka sadar, kebahagiaan sejati bukan datang dari menguasai rumah atau harta, tapi dari hati yang mampu memaafkan dan menerima. Seiring matahari naik tinggi, rumah itu dipenuhi tawa. Fitri dan Hamdan menyiapkan makanan sederhana, mertua membantu dengan hati yang ikhlas. Anak-anak tetangga bermain di halaman, ikut merasakan suasana hangat yang lahir dari kebaikan hati. Semua tampak damai, seolah kehidupan memberikan hadiah setelah perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Di malam harinya, Fitri duduk di teras bersama Hamdan. Suasana senja membungkus rumah dengan cahaya keemasan. "Bang," ucap Fitri pelan, "aku bersyukur kita bisa sampai di titik ini. Dari diusir hingga direbut rumah, semua ujian itu justru mengajarkan kita banyak hal." Hamdan menatap istrinya penuh cinta. "Iya, Fit. Kita belajar bahwa kesabaran dan ketulusan selalu membuahkan hasil. Bahkan orang yang dulu menyakiti kita pun bisa berubah jika diberi kesempatan.
Ini pelajaran hidup yang tak ternilai. Mereka berdua tersenyum, merasakan damai yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Di rumah sederhana itu, mertuanya tidur dengan tenang, tidak lagi dibayang-bayangi keserakahan atau penyesalan yang menghancurkan. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas baru. Fitri dan Hamdan terus membangun usaha mereka, kini lebih maju dan terorganisir. Mertua turut membantu, belajar bekerja bersama dan berperan aktif di rumah. Kehidupan sederhana mereka kini penuh dengan cinta, ketulusan, dan pengampunan. Fitri sering teringat perjalanan panjang mereka, saat diusir dengan hina, saat rumah direbut, saat tidur di kontrakan sempit, hingga saat bangkit dari titik paling rendah. Semua itu kini menjadi kisah yang menginspirasi, bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi semua yang mengetahui cerita mereka. Ia menatap Hamdan, menggenggam tangannya erat. "Bang, kita tidak membalas kezaliman dengan kebencian, tapi dengan kebaikan. Dan lihat, kebaikan itu membawa kita pada kebahagiaan sejati." Hamdan tersenyum, menatap rumah yang kini hangat dengan tawa dan kebersamaan. "Iya, Fit. Ini adalah kemenangan sejati. Bukan tentang siapa yang menang dalam konflik, tapi tentang hati yang tetap tulus, kesabaran yang tak goyah, dan kemampuan untuk memaafkan." Malam itu, mereka tidur dengan hati damai. Di luar jendela, bintang-bintang bersinar terang, seakan ikut merayakan kemenangan hati yang memilih pengampunan. Rumah itu tidak lagi sekadar tempat tinggal, tapi simbol perjalanan hidup yang penuh ujian, keberanian untuk bangkit, dan kekuatan pengampunan. Fitri menutup mata, berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, atas setiap ujian. Terima kasih karena dari penderitaan, Engkau ajarkan kami untuk bangkit, memaafkan, dan menemukan kebahagiaan sejati." Hamdan merangkulnya erat, ikut berdoa dalam diam. Bersama mereka, mertua yang dulu sombong kini belajar menjadi manusia yang lebih baik, penuh penyesalan dan tekad untuk memperbaiki diri. Kisah ini berakhir bukan dengan dendam, bukan dengan kebencian, tetapi dengan inspirasi, bahwa kesabaran, ketulusan, dan pengampunan adalah kunci sejati untuk memenangkan hidup. Dari pengusiran ke pengampunan, dari kehilangan ke kebangkitan, dari luka ke harapan baru, itulah perjalanan hidup Fitri dan Hamdan, yang kini menjadi simbol kekuatan hati dan ketulusan. Dan malam itu, rumah sederhana itu bersinar dengan cahaya yang lebih indah daripada lampu apapun, cahaya hati yang memilih kebaikan. Hidup sering menghadirkan ujian yang tak terduga, kehilangan, pengkhianatan, atau rasa sakit dari orang terdekat. Namun, kisah Fitri dan Hamdan mengajarkan kita bahwa kesabaran, ketulusan, dan kemampuan untuk memaafkan adalah kunci untuk bangkit dari kesulitan. Balaslah kezaliman dengan kebaikan, hadapilah setiap ujian dengan hati yang lapang, dan percayalah bahwa Tuhan selalu memberi jalan bagi mereka yang mau berusaha dan tetap bersikap benar. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada hati yang tenang dan damai, yang lahir dari pengampunan dan cinta tulus. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Fitri dan Hamdan. Semoga kisah ini memberi inspirasi bagi kita semua untuk tetap sabar, memaafkan, dan menebarkan kebaikan di tengah hidup yang penuh liku. Tetaplah kuat, percaya pada diri sendiri, dan percayalah bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Dengan doa agar hidup Anda selalu dipenuhi cinta, ketulusan, dan kedamaian.